Underwriting. Apakah itu underwriting? Underwriting adalah proses penaksiran mortalitas dan morbiditas calon tertanggung untuk menetapkan apakah akan menerima atau menolak calon peserta dan menetapkan klasifikasi sesuai dengan risikonya. Mortalitas adalah jumlah kejadian meninggal relatif di antara sekelompok orang tertentu. Morbiditas adalah jumlah kejadian relatif sakit atau penyakit di antara sekelompok orang tertentu. 3 konsep underwriting. Yang pertama, kemungkinan kerugian. Kedua, tingkat resiko, yaitu ketidakpastian akan kerugian di masa mendatang yang sulit diramalkan. 3. Hukum bilangan besar, yaitu makin banyak objek yang mempunyai risiko sama, semakin baik bagi perusahaan. Ada 3 tugas penting dari underwriting. Yang pertama, mempertimbangkan risiko yang diajukan. Kedua, memutuskan atau menolak risiko yang diajukan. Ketiga, menentukan syarat dan ketentuan atas pengajuan. Keputusan underwriting yang pertama bisa diterima oleh nasabah. Kedua, bisa dijual oleh agen. Yang ketiga, menguntungkan bagi perusahaan. Berikut adalah flow proses dari underwriting. Tanggal 1 jam 10 pagi, pengajuan SPAJ diterima oleh RDS. RDS akan melakukan proses. Yang pertama, registrasi SPAJ. Yang kedua, scan data. Yang ketiga, pre-screening. Dan yang keempat adalah input data. RDS mempunyai waktu 1 hari sampai keesokan harinya. Tanggal 2, jam 10 paling lambat diterima oleh underwriting. Yang akan dilakukan adalah yang pertama upload data, yang kedua verifikasi hasil input data RDS, yang ketiga seleksi risiko, dan memberikan keputusan menerima, menunda, dan menolak. Setelah dari proses underwriting, maka bagian billing dan collection akan melihat apakah premi sudah masuk. Tanggal 4, data akan masuk ke RDS lagi untuk cetak polis dan cetak harga unit. Tanggal 8 sampai 11 dilakukan pengiriman melalui JNE ke agency office. Proses ini memakan waktu 9 sampai 12 hari kerja. Berikut adalah flow underwriting apabila terjadi pending case. Bila terjadi pending case, dari underwriting akan memberitahukan melalui CARE IT. CARE akan mengirimkan email surat pending, IT secara otomatis mengirimkan report ke agency office dan SMS ke agent. Admin agency akan memberikan info ke agent untuk melengkapi pendingan. Setelah itu akan kembali ke bagian RDS. Berikut adalah flow underwriting proses pending pada saat cut off. Pending pada saat cut off, underwriting akan memberitahukan kepada CARE. CARE akan mengirimkan email surat pending. IT secara otomatis akan mengirimkan report ke agency office dan SMS ke agen. Admin agency akan memberikan informasi untuk melengkapi pendingan. Jawaban akan dikirim melalui fax pada bagian CARE. CARE akan mengirimkan image atau scan dokumen melalui fax pada bagian new business underwriting. Dokumen yang diperlukan dalam proses underwriting. Untuk dokumen dasar, yang pertama, fotokopi kartu identitas diri. Yang kedua, surat permohonan asuransi jiwa asli. Yang ketiga, ilustrasi. Yang keempat, bukti pembayaran premi pertama. Yang kelima, surat kuasa pendebetan rekening dan atau surat kuasa pendebetan kartu kredit. Untuk dokumen tambahan, dokumen yang berhubungan dengan kelengkapan pengisian SPAJ. Yang pertama,
form perubahan SPAJ. Yang kedua, hasil medical. Yang ketiga, dokumen tambahan untuk pengajuan warga negara asing. Yang keempat, dokumen untuk pemegang polis badan usaha. Yang kelima, pertanyaan tambahan medical, pekerjaan, hobi khusus. Yang keenam, surat keterikatan asuransi. Fungsi dan tujuan dokumen harus lengkap adalah: yang pertama, bukti legal dari calon pemegang polis dan calon tertanggung. Yang kedua, sebagai alat untuk melakukan proses seleksi risiko atau proses underwriting. Yang ketiga, semakin jelas dan lengkap dokumen yang diterima underwriting, semakin objektif dalam membuat keputusan yang adil. Cara pengisian SPAJ. Yang pertama, SPAJ harus diisi secara lengkap dan jelas. Menggunakan tinta hitam atau biru, tidak boleh tinta cair. Yang ketiga, semua pertanyaan wajib dijawab. Yang keempat, tidak boleh menggunakan tip X atau dihapus. Kelima, apabila tertanggung berusia kurang dari 21 tahun, apabila belum bekerja, harus ada tanda tangan dan ID orang tua. Apabila sudah bekerja atau menikah, cukup diri sendiri. Keenam, masa berlaku pengisian SPAJ adalah 60 hari. Ketujuh, jika ada koreksi dan SPAJ terlanjur dikirim ke RDS, maka gunakan form perubahan SPAJ. Pernyataan calon tertanggung mengerti dan memahami isi SPAJ. WNA yang tidak dapat diterima. Yang pertama, SPAJ tidak terbukti ditandatangani di wilayah hukum Republik Indonesia. Yang kedua, berstatus turis atau wisatawan. Yang ketiga, diduga pekerjaan ilegal. Contoh, sindikat narkoba, teroris, pemalsuan uang, pekerja seks komersil, dan lain-lain. Keempat, akan ditugaskan ke daerah berisiko tinggi atau daerah konflik atau bencana atau wabah. Persyaratan fotokopi kartu identitas untuk WNA. Yang pertama, foto pada paspor harus tampak jelas. Yang kedua, ukuran fotokopi paspor harus diperbesar 2 kali atau 200%. Kopi berdampingan tidak boleh bolak-balik dalam format hitam putih, tidak berwarna. 3. Tulisan bersih dan dapat dibaca. Tidak boleh ada tulisan ditimpa sesuai dengan aslinya. 4. Tanda tangan tampak jelas. 5. Dokumen yang diberlakukan masih berlaku pada saat SPAJ diterima oleh kantor pusat. Pada saat pembuatan ilustrasi, yang pertama, penulisan nama harus sama dengan penulisan ID yang dilampirkan. Yang kedua, semua data calon tertanggung pada ilustrasi harus diisi lengkap dan sesuai dengan isi dari SPAJ, yaitu A. Nomor SPAJ, B. Data calon tertanggung, nama, usia, jenis kelamin, kelas pekerjaan. C. Rincian premi dasar berkala, premi top up berkala, uang pertanggungan, masa pertanggungan, dan mata uang. D. Manfaat asuransi, besar uang pertanggungan, biaya asuransi, jangka waktu perlindungan. E. Alokasi dana investasi. F. Frekuensi pembayaran. G. Fasilitas AMS. Ketiga, tanda tangan dibubuhkan tepat pada tempat tanda tangan yang tersedia. 4. Jika ada perbedaan kelas ADD, ilustrasi harus diganti. Kelima, pastikan informasi mengenai data agen dan tanda tangan pada ilustrasi terisi dengan lengkap. Keenam, pastikan jumlah halaman ilustrasi lengkap dan telah ditandatangani seluruhnya. Ketujuh, pada halaman terakhir calon pemegang polis wajib menuliskan "Saya telah membaca, memahami, dan mengerti resiko investasi dalam ilustrasi ini."
Surat Keterikatan Asuransi atau SKA. Surat keterikatan asuransi wajib diisi oleh calon pemegang polis, calon tertanggung utama, dan atau calon tertanggung tambahan, dan calon penerima manfaat asuransi yang mempunyai kepentingan asuransi atau insurable interest.